Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Rudi. Kali ini masih dari Jakarta, Indonesia. Nah, sekarang aku lagi berada di salah satu tempat paling ikonik yang ada di kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Siapa sih yang nggak tahu Bundaran HI? Dan di tengah-tengah Bundaran HI ada sebuah tugu atau monumen yang disebut sebagai Tugu Selamat Datang Bundaran HI. Hari ini aku mau mengangkat kisah atau cerita di balik Tugu Selamat Datang. Dan beruntungnya aku juga berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan keluarga dari perancang atau desainer Tugu Selamat Datang Bundaran HI. Nah, sekarang aku mau cerita mengenai sejarah singkat dari Bundaran Hotel Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Bundaran HI. Jadi Bundaran HI ini dibangun pada tahun 1961 untuk menyambut pesta olahraga Asian Games keempat di Jakarta pada saat itu. Dan di tengah-tengah Bundaran HI terdapat sebuah tugu atau monumen yang disebut sebagai Tugu Selamat Datang. Tugu Selamat Datang ini juga dibangun atas ide dari Presiden Soekarno yang memiliki filosofi keterbukaan bangsa Indonesia terhadap para atlet dan pejabat dari penjuru dunia yang menghadiri Asian Games keempat pada saat itu. Dan kalau kita lihat, Tugu Selamat Datang tersebut terdiri dari sepasang patung pemuda-pemudi dengan rangkaian bunga di tangan kiri patung pemudinya. Dan patung ini menghadap ke arah utara, karena pada saat itu di bagian utara dari Tugu Selamat Datang terdapat Bandara Kemayoran. Pada saat itu para atlet dan para kontingen mendarat di Bandara Kemayoran yang berada di sebelah utara dari Tugu Selamat Datang. Tapi sekarang harusnya bandara tersebut sudah nggak ada, sudah dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini sekarang aku lagi di halte Transjakarta Bundaran HI. Sebenarnya di sini juga ada diceritakan mengenai sejarah singkat dari Bundaran Hotel Indonesia beserta Tugu Selamat Datang. Tugu Selamat Datang Bundaran HI dirancang oleh Heng Ngantung, Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1960 hingga 1964. Dan beliau juga sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 1964 hingga 1965. Dirancang oleh Heng Ngantung, kemudian pembuatan dilakukan oleh Edi Sunarso. Dan di sini juga diceritakan awalnya nama Tugu Selamat Datang adalah Tugu Bangsa Indonesia menyambut hari depannya. Hendrik Hermanus Julngantung atau lebih dikenal dengan Heng Ngantung adalah Gubernur DKI Jakarta ke-7 yang menjabat pada tahun 1964 hingga 1965. Beliau adalah putra Minahasa yang lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 1 Maret 1921. Meski sering diberitakan sebagai keturunan Tionghoa, tapi sebenarnya Heng Ngantung adalah putra Minahasa asli. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga secara langsung. Sejak kecil, Heng Ngantung telah bercita-cita menjadi seorang pelukis. Heng Ngantung kemudian merantau ke Jakarta pada 1940 yang saat itu masih bernama Batavia. Meskipun dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal, Heng Ngantung pernah memajangkan karyanya dalam pameran yang digelar pemerintah kolonial Belanda. Selain menjadi seniman, Heng Ngantung juga tercatat pernah menjadi pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-Tiongkok pada 1955 hingga 1958. Heng Ngantung mulai terjun dalam dunia pemerintahan setelah ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 1960 hingga 1964. Kala itu, Heng Ngantung menjabat di bawah Gubernur Sumarno Sosroatmojo.
Selama menjabat sebagai wakil gubernur, Heng Ngantung sempat merampungkan sketsa pembangunan Tugu Selamat Datang untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan Asian Games 1962. Hal itu dilakukan untuk membuat ibu kota menjadi lebih indah dan tertata. Oke, dan di samping aku sudah ada anak dari Heng Ngantung dengan Ibu Geni dan Pak Kamang ya. Amang. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan, sehat, Oke. baik-baik kita semua. Nah, jadi hari ini aku pengen bertanya-tanya, pengen mengangkat kisah dari Heng Ngantung beserta karya-karya beliau. Salah satunya adalah Tugu Selamat Datang yang ada di belakang kita ini. Jadi Pak Heng dipercaya sebagai pembuat sketsa Tugu Selamat Datang dan pematungnya Pak Edi Sunarso dan tim Arca 9. Cerita-cerita menarik semasa kecil mungkin yang diceritakan oleh Pak Heng Ngantung kepada Bu Geni dan Pak Kamang. Iya, ada sih. Banyak sih Pak sebenarnya kalau mau diceritakan. Tapi saya pernah tuh waktu dulu diceritakan sama papi gitu loh. Kalau waktu dia menjabat itu, dia tuh nggak pernah dipakein peci kan. Dulu kan ciri khas pejabat-pejabat itu kan adalah memakai baju seragam kerja dan peci kan. Peci, Kopiah. ciri khas kopiah, ciri khas bangsa Indonesia gitu. Tapi katanya papa bilang begini, waktu itu Pak Soekarno-nya ngomong sama papi gitu kan. Dia bilang katanya kamu kayaknya kurang pantas Heng untuk pakai kopiah itu, pakai peci itu gitu loh. Lebih baik kamu dilepas saja karena mukanya kan bulat. Pak Heng gitu loh. mukanya bulat. Jadi kurang serasi, kurang pantas katanya. Jadi dilepas saja, nggak usah pakai kopiah. Itu aja sih gitu loh. Selain Tugu Selamat Datang ini ada nggak sih karya-karya lainnya dari Heng Ngantung Ada. yang cukup dikenal? Ada di sebelah. Yang pertama adalah Tugu Irian Barat, pembebasan Irian Barat di lapangan Banteng tepatnya gitu loh. Itu juga karya sketsa ayah kami gitu, dan dikerjakan juga oleh pematung Bapak Edi Sunarso gitu. Dan lagi ada dari sebelah sini Pak, itu air mancur. Air mancur dulu pada saat diresmikan itu dulunya disebutnya diresmikannya tuh air mancur ngantung fontaine gitu loh diresmikannya. Tapi ya sekarang nggak ada nama-nama itu gitu loh. Jadi air mancur bundaran Bank Indonesia di Jalan Tamrin itu karya ayah saya juga sketsanya, ya. Terus logo Kostrad sampai sekarang masih dipakai kan oleh Kostrad, itu juga karya bapak saya. Karya sketsanya ya? Karya sketsa bapak saya, logo Kostrad. Terus lambang DKI Jaya Raya itu juga karya sketsa bapak saya. Pakai orang Pemda itu kan ada lambang Jaya Raya. Begitu kalau ada rumah RT 007 ada lambang Jaya Raya, itu karya Pak Heng. Iya. Karya ikonik lainnya dari Heng Ngantung adalah lukisan berjudul Memanah. Lukisan tersebut adalah salah satu saksi sejarah penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Lukisan itu sebelumnya menjadi latar belakang ketika Bung Karno membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Jadi ayah saya pada saat itu sedang menyelesaikan lukisan cat minyak itu, memanah gitu. Judulnya Memanah. Nah itu juga yang nantinya jadinya dibeli oleh Presiden Soekarno karena dia tertarik, karena Bapak Presiden Soekarno tertarik sama lukisan ayah saya yang berjudul Memanah, dan dia mau beli, tetapi ayah saya Pak Heng bilang ini belum selesai, masih belum sempurna karena di tangannya itu masih belum sempurna begitu. Lalu dengan spontanitas Pak Soekarno buka baju gitu dan nanti saya yang jadi contoh katanya untuk gambar tangannya. Itu Bung Karno belum jadi presiden tahun segitu. Belum presiden. Itu di tahun Itu berapa? kira-kira tahun 1941 atau 42 deh sepertinya. Iya. Itu. Jadi itu Pak Soekarno sendiri yang jadi itunya, model tangannya begitu. Dan akhirnya memang lukisan itu dibeli oleh Bapak Dan Soekarno dan menjadi koleksi Istana Negara sampai saat ini. Dan waktu peristiwa
17 Agustus 45 yang Bung Karno baca teks proklamasi itu belakangnya itu lukisan memanah itu. Jadi kalau kita zoom gitu, kita teliti lagi itu waktu pada saat Bapak Presiden membaca itu latar belakangnya itu lukisan memanah yang beliau beli pada ayah saya. Heng Ngantung tercatat sebagai salah satu gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan tersingkat lantaran sudah dicopot ketika belum genap 1 tahun menjabat. Sampai saat ini, belum diketahui alasan konkret pencopotannya tersebut. Setelah dicopot dari jabatannya, Heng Ngantung kerap hidup sulit karena sempat dituding sebagai pengikut PKI. Namun, tuduhan tersebut tidak didasari bukti yang jelas, dan dirinya juga tidak pernah diadili ataupun dijatuhi hukuman atas tuduhan tersebut. Sebagai anak dari Heng Ngantung, yang paling membanggakan bagi Bu Geni dan Pak Kamang itu apa? Kalau saya sih bangga, bukannya nggak bangga ya. Saya lebih bangga sebagai Pak Heng itu sebagai seniman aja, bukan sebagai gubernur tanda kutip ya. Ya kalau menurut kami sih ya saya bersyukur, bangga juga mempunyai ayah yang terpilih menjadi DKI 1, maksudnya gubernur Jakarta ya saat itu gitu loh. Karena dia gubernur, seniman yang menjadi gubernur, dan juga ini anugerah Tuhan dia bisa terpilih menjadi seorang gubernur Jakarta. Karena kan aslinya kan dari istilahnya dari dusun, dari desa, dari kota Manado itu di desa, tapi atas perkenanannya Tuhan beliau bisa jadi gubernur, ya itu suatu anugerah Tuhan, suatu kebanggaan dan syukur kita gitu. Karena kepiawaiannya dalam membuat sketsa, Heng Ngantung diminta Bung Karno untuk merekam secara langsung momen sejumlah perundingan penting melalui karya-karyanya. Kebanyakan ini udah peristiwa-peristiwa sekitar sejarah ya, perundingan Linggarjati. Jadi ini sudah menjadi koleksi museum. Oke. Jadi ini satu buku ini karya-karya dari Heng Ngantung. Iya, ini berupa coretan asli. Jadi pada saat itu tidak sembarangan kan orang boleh masuk ya. Dan saat itu juga mungkin hanya. Nah ini kayak perundingan Linggarjati. Ini Profesor Schermerhorn, pemimpin delegasi dari Belanda. Nah, Pak Heng minta tanda tangan dari Schermerhorn ini tanda tangannya. Jadi sangat bersejarah sekali. Ini semua koleksi museum. Jadi Pak Heng Ngantung itu gambar langsung. Pakai perundingan Linggarjati. Iya, pakai tinta Cina. Tinta hitam ya, tinta Cina. Iya. Pakai tinta Cina. Iya. Ini sekitar perundingan Linggarjati. Mungkin foto waktu itu kan masih jarang ya Pak ya. Gitu. Nah ini ada cerita sedikit nih. Ini Bung Karno dengan Lord Kirren tahun 46. Ini tanda tangannya Soekarno, ini tanda tangannya Lord Kirren. Nah ada cerita sedikit. Waktu Pak Heng jadi gubernur, Pak Heng Ngantung ke London, ke Inggris, sama ibu saya ke Inggris. Nah si Lord Kirren ini dengar. Nah dia undang Pak Heng sama ibu Heng ke kastilnya Lord Kirren ini. Nah di situ pas Papa masuk ke dalam, pintunya langsung dipajang lukisan Lord Kirren ini, karya Pak Heng Ngantung. Terus Lord Kirren bilang begini sama Pak Heng, saya bangga ternyata yang melukis saya sekarang seorang gubernur DKI. Nah ini ada waktu Pak Heng ke Tiongkok ya. Ini tahun 1951, 2 siswi Tionghoa. Jadi tahun 51 Pak Heng udah ke Tiongkok. Wah, Pak Heng Ngantung pernah ke Tiongkok berarti? Oh iya, pernah ke Tiongkok. Ini tembok Cina, Great karya Wall Pak Heng. ya? Iya, Great Wall, iya. Karya Pak Heng Ngantung ini tanda tangannya. Oh, beliau udah sampai ke Great Wall juga? Sudah sampai. Sudah. Beliau sering dulunya berkunjung ke Tiongkok? Oh sering. Pak Heng banyak beberapa sketsa tapi nggak ada di buku ini. Ini kan juga ya? Ini tempat reaksi di Hangzhou. Oh, Hangzhou. Iya. Oh, di Hangzhou. Iya. Tahun 1951 nih, udah 1951 sudah. Ini ada sketsa di kota Hangzhou ya. Iya, Pak. Saya lagi cari ada makam Dr. Sun Yat-sen. Ini di Hong Kong. Hong Kong. Tahun 51. Iya, tahun 51. Jadi sebelum jadi gubernur gitu sebagai seniman.
langsung semua Pak, jadi nggak Spontan gitu ya? Iya, spontan. Ini di Roma tahun 1951. Usai menjabat sebagai gubernur, Hengantung kembali melukis. Kesetiaan Hengantung dalam melukis tetap berlanjut meskipun telah digerogoti penyakit jantung dan glukoma yang membuat mata kanannya buta dan mata kiri hanya berfungsi 30%. Zaman dulu tuh kan ada telepon rumah ya Pak, ya, telepon rumah. Jadi kalau ada telepon untuk ayah saya angkat telepon untuk ayah saya. Tapi kalau dia udah masuk studio, waduh, nggak bisa diganggu itu. Kalaupun itu orang bilang penting sekali, terpaksa kan kita harus ketuk kan pintu studionya dia. Wah, dia bisa marah sekali itu. Karena dia gambar itu bisa terganggu itu. Karena dia menggambarnya konsentrasi kan dengan mata yang yang sudah tidak sempurna lagi 100%. Pak Heng itu ada glukoma, terkena glukoma. Jadi yang sebelah kanan itu dia sudah buta, sudah nggak bisa lihat. Yang sebelah kiri itu hanya tinggal 30%. Nah, jadi sangat minim sekali untuk dia bisa melihat sesuatu dengan tepat gitu. Sebulan sebelum wafat, dalam keadaan sakit, Hengantung kembali menggelar pameran terakhirnya yang disponsori oleh pengusaha Ciputra. Hengantung tutup usia karena sakit jantung pada tanggal 12 Desember 1991. Sekilas mengenai Tugu Selamat Datang yang ada di Bundaran HI beserta perancang sketsa Tugu Selamat Datang yaitu Hengantung. Terima kasih banget buat Bu Kenny dan Pak Kamang Terima kasih. yang sudah bersedia hadir hari ini menceritakan kembali mengenai sejarah yang mungkin nggak diketahui orang banyak ya. Iya. Mungkin setiap hari kita melewati Bundaran HI, tapi nggak memperhatikan Tugu Selamat Datang yang ada di tengah-tengah Bundaran HI. Iya. Mungkin ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada para seniman, memberikan apresiasi lebih. Benar ya? Betul Pak, Oke. itu sangat baik kan. Ada yang mau disampaikan terakhir Bu Geni dan Pak Kamang? Ya kalau dari saya jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah, itu aja sih. Ya. Ya. Kalau dari Bu Geni sendiri? Ada baiknya kita menghargai, mengapresiasikan karya-karya seni bangsa kita sendiri. Justru itulah membuat bangsa kita menjadi lebih besar ya. Betul Pak. Oke. Terima kasih semuanya sudah mengikuti vlog aku kali ini dari Bundaran HI. Tugu Selamat Datang. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Jakarta ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.